Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Sarhes, NIM saya 859760627. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi PGSD S1. Hari ini saya ingin memaparkan tugas saya tentang pembelajaran komputer, yaitu media pembelajaran IPS di SD. Pengertian: IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, dan aspek hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial dan hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Karakteristik: IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. Kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi materi atau topik, tema atau subtema tertentu. Kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial. Kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Ruang lingkup IPS ditinjau dari ruang lingkup hubungan mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik. Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat, dan bangsa. Ditinjau dari tingkatnya meliputi tingkat lokal, regional, dan global. Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik, dan ekonomi. Tujuan pembelajaran IPS yaitu 1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive, yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Ada beberapa metode pembelajaran IPS di SD. Yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode latihan keterampilan, metode eksperimen, metode tanya jawab, metode inquiry, dan metode karya wisata.
Tema yang saya ambil ya dalam pembelajaran IPS yaitu tentang pemanasan global, di mana dari gambar telah terlihat dari efek-efek atau proses terjadinya pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan, di mana suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 sampai kurang lebih 0,8 derajat Celcius. Pemanasan global dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut, terjadinya cuaca ekstrim, terjadinya gelombang panas di bumi, serta perubahan jumlah dan pola turunnya hujan atau salju. Akibat lain dari pemanasan global adalah terpengaruhnya hasil pertanian serta punahnya berbagai jenis hewan. Penyebab pemanasan global. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau faktor utama terjadinya pemanasan global, yaitu sampah menumpuk yang diakibatkan dari orang yang membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, rumah kaca, penggunaan plastik berlebihan, dan polusi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah pemanasan global, seperti mengolah limbah baik dari paper, baik dari gelas, organik, plastik, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan plastik atau yang bermanfaat atau yang mudah didaur ulang. Yang ketiga, menanam kembali pohon. Untuk siswa kelas 3 semester 2, metode yang dilakukan yaitu metode Assure, di mana dalam Assure siswa mengetahui pemanasan global, penyebab dan cara mencegahnya, yang dapat dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi. Media dapat dilakukan dengan visual atau benda-benda sesungguhnya, di mana dalam pembelajarannya mengkombinasikan metode ceramah dan demonstrasi. Serta guru harus pintar mengajak dan membimbing siswa untuk menanam pohon di sekitar sekolah sebagai langkah awal reboisasi, juga mengajarkan siswa untuk membuang dan memilah sampah. Kesimpulannya, pemanasan global adalah masalah kita bersama. Jadi, mulai mencegahnya dari hal-hal kecil, misalnya membuang dan memilah sampah sesuai tempatnya. Jangan menggunakan plastik berlebihan saat berbelanja, dan akan lebih baik jika kita membuat tas dari rumah. Kita sebagai pendidik maupun calon pendidik, ajarkan dan berikan contoh kepada anak untuk membuang dan memilah sampah sesuai tempatmu. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Tujuan pembelajaran selanjutnya menjelaskan letak geografis negara-negara ASEAN. Menjelaskan letak koordinat ASEAN. ASEAN terletak di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di mana negara yang paling utara di ASEAN adalah Myanmar. Negara yang terletak di paling selatan di ASEAN adalah Indonesia. Negara yang terletak di paling barat di ASEAN adalah Myanmar. Negara yang terletak di paling timur di ASEAN adalah Indonesia.
Batas wilayah ASEAN. Yang pertama, sebelah utara daratan Cina. Yang kedua, sebelah selatan Samudra Hindia dan Timur Leste. Yang ketiga, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang keempat, sebelah barat Samudra Pasifik dan Hindia. Prinsip utama ASEAN. Yang pertama, menyelesaikan masalah seputar perdebatan atau perbedaan akan dilaksanakan secara damai. 2. Tidak ikut campur dalam negeri anggota-anggotanya. 3. Menolak penggunaan kekuatan yang bersifat mematikan. 4. Bekerja sama efektif antar anggota. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Yang ketiga, persamaan nasib. Yang keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN yaitu Narcis Ramos, Abdul Razak Hussein, Adam Malik, Sinantabi Rajat VI, dan Tanat Khoman. Negara-negara ASEAN yang seperti terlihat yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di mana siswa kelas 3 dalam pembelajarannya topik ini menggunakan topik Assure, di mana siswa mampu mengenal negara-negara ASEAN dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi dan menggunakan media visualisasi gambar, di mana harus memperlihatkan gambar-gambar bendera negara ASEAN dan persebarannya. Pengertian peta. Selanjutnya kita akan membahas tentang peta, di mana peta adalah gambar sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Perbandingan inilah yang disebut dengan skala. Skala mempunyai arti perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Peta dibuat dengan skala tertentu supaya dapat menggambarkan keadaan di permukaan bumi dengan ukuran yang tepat. Peta terbagi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum disebut juga dengan peta topografi. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah. Keadaan umum yang digambarkan meliputi objek atau kenampakan alam dan buatan. Objek alam misalnya gunung, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, dan laut. Objek buatan misalnya kota, jalan, dan rel kereta api. Peta Indonesia yang sering dipajang di dinding kantor atau sekolah-sekolah merupakan contoh peta umum. Peta umum biasa digunakan untuk belajar sekolah, untuk kepentingan kantor, dan wisata. Peta khusus. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan data-data tertentu di suatu wilayah. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik. Contoh peta khusus adalah peta persebaran fauna di Indonesia, peta hasil tambang di Indonesia, dan peta cuaca di Indonesia. Komponen peta. Komponen peta memiliki judul peta, legenda, simbol, mata angin, garis astronomis, garis tepi, tahun pembuatan peta, insert peta, dan tata warna. Di mana pembelajaran peta diajarkan pada siswa kelas 5 SD dengan menggunakan metode Assure, di mana siswa mampu mengetahui pengertian peta, jenis-jenis peta, dan komponen peta. Adapun metode yang dilakukan yaitu metode ceramah dan diskusi. Media dapat melalui
PPT atau PowerPoint materi peta, jenis peta, dan komponennya. Di mana guru meminta siswa berdiskusi setelah mendengarkan penjelasan dan bertanya kepada siswa tentang manfaat dan kegunaan peta. Itulah hasil paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.